Hafal Quran bukan hafal Qurannya yang salah. Rajin tahajud bukan tahajudnya yang salah. Bukan janggutnya yang salah. Bukan bajunya yang salah. Tapi keyakinannya yang salah. Mereka merasa paling suci. Akibatnya mereka membunuh sahabat Nabi sendiri. Yang dibunuh siapa? Imam Ali karamallahu wajhah. Dibunuhnya nggak tanggung-tanggung, Bu, bulan Ramadan. Ditikam oleh orang Khawarij itu. Jadi jangan heran sekarang kalau teroris itu ngebom. Dulu sahabat Nabi, Bu, yang dibunuh. Nabi aja mereka kritik. Apa kata teroris Khawarij zaman Nabi Dzul Khuwaisirah? Ya Rasulullah, berbuat adillah. Nabi diomongin nggak adil, Bu. Dikritik nggak adil. Makanya ada politisi ngomong, teroris itu bukan karena pemahaman, tapi karena ketidakadilan. Salah. Kalau karena ketidakadilan, yang dibom itu koruptor. Setuju gak kira-kira? Lo ngapa yang dibom itu rumah ibadah agama orang? Apa sangkut pautnya sama kita? Dia kan memperburuk citra Islam. Terorisme muncul bukan karena ketidakadilan. Yang namanya ketidakadilan, Bu, sejak zaman biyen, zaman kerajaan, zaman dulu pasti ada ketidakadilan. Betul nggak kira-kira? Udah silih berganti, tapi teroris muncul karena satu pemahaman, merasa paling suci, merasa paling benar sendiri. Maka kata Nabi, kilabunar, kilabunar, kilabunar. Mereka itu anjing-anjing neraka. Padahal mereka sholat, padahal mereka puasa, tapi karena merasa paling benar sendiri. Makanya saya di mana-mana, Bu, di majelis saya mengajarkan, kita nggak boleh merasa paling benar. Nggak boleh. Lebih baik kita merasa banyak dosa daripada merasa soleh, merasa paling benar, merasa paling suci. Makanya kalau ibu-ibu diajak ngaji ke kelompok, ngajinya sembunyi-sembunyi, nyumput-nyumput, yang benar dia sendiri, yang lain salah semua, berhenti ngaji di situ. Selip dikit jadi teroris. Bener aja. Iyalah, kalau ibu-ibu nggak mungkin terpengaruh, sudah tua-tua. Anak kita loh, Bu, cucung kita, mereka ngaji kan nggak tahu penemuannya di sana apa, belajarnya sama siapa. Nah, ini harus kita antisipasi yang sedemikian rupa. Penyakit merasa paling benar. Jangankan zaman sekarang, zaman Nabi saja sudah ada yang ngebunuhin sahabat, perang Khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib. Itu kerjaan mereka jumlahnya nggak 1-2 ribuan karena merasa paling benar. Inilah yang dimaksudkan dalam sabda Nabi, ada di antara kalian yang sepanjang hidupnya mengerjakan amalan ahli surga sampai tidak ada jarak bainahu wa bainaha illa dira'un, antara dirinya dengan surga kecuali tinggal sehasta, sesiku. Tapi sesaat lagi dia mau masuk surga, dia kerjakan amalan ahli neraka, lalu dia mati masuk neraka. Inilah teroris. Mereka sholat sebelumnya, mereka puasa kebiasaannya, mereka menghafal Quran. Kan teroris itu rajin betul ngapalin Quran, Bu. Tetapi mereka merasa paling benar, akhir hayatnya ngebom, mengerjakan amalan ahli neraka. Bunuh diri itu kan dosa besar. Man qatala nafsahu fin nari jahannama khalidan mukhalladan fiha abada. Barang siapa yang membunuh dirinya sendiri, maka baginya neraka jahanam, kekal dan dikekalkan fiha, di dalam neraka jahanam itu abada, abadi, selama-lamanya. Jadi teroris saya hendak menyampaikan tentang jauhi merasa paling suci, jauhi merasa paling baik sendiri.
Memang sih orang pinter cenderung merasa paling pinter. Orang baik cenderung merasa paling baik. Kalau sudah soleh, taat, cenderung merasa paling suci. Nah itu dihindari. Karena begini, dalam hadis sahih Muslim disebutkan, ada di antara umatku, kata Nabi, yang sepanjang hidupnya layak malu bi'amali ahlil jannah. Ia mengerjakan amalan ahli surga. Sampai-sampai tidak ada jarak bainahu wa bainaha illa dhira'un, tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali tinggal sehasta. Tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali tinggal sehasta. Tapi sayang, sesaat lagi dia mau masuk surga, dia kerjakan amalan ahli surga. Dia kerjakan amalan ahli neraka. Akhirnya dia mati lalu masuk neraka. Na'udzubillah. Saya baca hadis itu agak gemeter, Pak. Tapi ada kebalikannya. Ada juga di antara kalian, kata Nabi, la ya'malu bi'amali ahlin nar. Niscaya mengerjakan amalan ahli neraka. Sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali tinggal sehasta juga. Tapi sesaat lagi dia akan masuk neraka, dia kerjakan amalan ahli surga. Lalu dia mati masuk surga. Waduh, tapi ini komposisinya nggak 50-50, nggak Pak, dikit ya. Ini bapak-bapak ngukurnya 50-50 lagi. Waduh, milih ada. Kalau gitu gua maksiat aja Ustaz. Nggak begitu maksudnya. Kan ada tuh, nggak banyak sih ada. Kan ada cerita yang sudah membunuh 100 orang. Ada pelacur yang dari Sababiyah ngasih minum anjing misalnya, Pak. Lalu dia taubat. Ahli neraka amalannya. Tetapi dia di ujung-ujungnya tuh dia kerjakan amalan ahli surga. Lalu dia mati kemudian masuk surga. Artinya memang itulah mengapa kita ini nggak boleh merasa paling takwa. Ana atqakum, saya paling takwa dibandingkan kalian semua, nggak boleh. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Janganlah kalian merasa suci dengan diri kalian sendiri. Jangan sampai, kata Allah, kalian menganggap diri kalian suci. Huwa a'lamu bimanittaqa. Cuman Allah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa kepadanya. Ini enggak boleh merasa paling baik, enggak boleh merasa paling takwa. Atau begini bahasanya biar lebih enak dengarnya. Jadi orang baik itu wajib. Merasa paling baik jelek. Jadi orang takwa itu wajib. Merasa paling bertakwa jelek. Jadi orang beriman itu wajib. Merasa paling beriman itu jelek. Nah, kita kalau sudah mulai dari sini, Pak, artinya kita harus menghargai perbedaan pendapat. Mulai dari yang sederhana, masalah fikih misalnya, perbedaan pendapat. Ya, tadi kita zikir jahar habis sholat. Ada orang Islam tuh yang senang zikirnya dijaharkan. Ada yang zikirnya masing-masing. Ya bagus semua. Yang pengen zikirnya jahar, bagus. Yang pengen zikirnya sir, bagus. Yang enggak bagus, yang Allahumma lantas jalan, Pak. Habis salam langsung jalan, enggak zikir lagi. Kayak subuh tuh. Subuhnya pakai kunut, bagus. Subuhnya enggak pakai kunut, bagus. Yang enggak bagus, yang enggak sholat subuh. Kayak taraweh, mau taraweh 11 rakaat, bagus. Tarawehnya 23 rakaat, bagus. Di sini tarawehnya berapa rakaat? 11.
Cemen ya Pak ya. Di masjid saya 11 juga. Kita itu begini, kalau tarawih itu mengapa kita pilih 11? Karena memang kita mampunya 11. Itu jawaban yang benar. Jangan begini Pak, lebih dari 11 bid'ah. Ada yang ngomong begitu. Lebih dari 11 bid'ah katanya. Padahal tarawih berjamaah di masjid itu kan mulai diistiqomahkan zaman Khalifah Umar bin Khattab. Dikerjakannya 20 rakaat. Di zaman Utsman 20 rakaat. Di zaman Ali 20 rakaat. Makanya kalau fatwa 4 madhab, fatwa Imam Hanafi tarawih dengan witir itu 23 rakaat. Fatwa Imam Malik 36 tarawih 5 witir 41 rakaat. Fatwa Imam Syafi'i 23 rakaat dengan witir. Fatwa Imam Hambali 23 rakaat dengan witir. Jadi imam 4 tuh tidak ada yang berfatwa 11. Apalagi yang 11-nya 4-4-3 Pak. Itu formasi main sepak bola itu. 4-4-3 itu. Enggak ada fatwanya. Itu mungkin fatwa Imam Samudra mungkin ya. Betul enggak ada? Cari dalam kitab fikih manapun, enggak ketemu itu. Tapi yang ngomong begitu bid'ah yang 2-3 ini. Dia omongnya bid'ah. Saya geleng-geleng kepala. Ini dunia terbalik. Yang pintar tuh sebenarnya siapa sih? Kalau saya sih nggak salah yang 11, wong sanggupnya 11. Karena masjid kita tuh pernah dijajal Pak, 23 rakaat, bubar. Terpaksa takmir masjid sebar undangan. Pakai surat betul kayak surat undangan yasinan itu nah. Mohon maaf Bapak Ibu, tarawih di masjid kita sudah turun kelas lagi. Jadi 11 rakaat lagi. Rame lagi masjidnya Pak. Ya artinya jamaahnya cuma sanggup 11, ya udah 11. Yang penting istiqomah. Tapi bukan dalam perspektif hitam putih gitu. Bukan dalam perspektif salah, sunnah, bid'ah, jangan. Kayak contoh misalnya ada yang bikin ribut di Waikandis. Buku itu bid'ah dianggap sunnah katanya. Judulnya aja udah serem banget tuh. Bid'ah dianggap sunnah. Salah satunya kalau habis sholat zikirnya dijaharkan. Kata dia bid'ah. Nah ini yang ngerusak tuh yang begitu. Padahal hadisnya kan sahih. Kalau kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sunnah Masjid Nabawi di zaman Nabi dibiasakan, tapi di zaman sekarang sudah ditinggalkan adalah mengeraskan zikir setelah sholat. Itu sunnah di zaman Nabi, tapi ditinggalkan di zaman sekarang. Kan hadisnya sahih, anna raf'a sauti bidzikri hina yang sarifun nasu minal maktubat. Sesungguhnya mengeraskan suara dalam berzikir ketika orang-orang selesai dari salat fardu 5 waktu, kana ana ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kebiasaan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahih Al-Bukhari nomor hadis 841, Sahih Muslim 583, Sahih muttafaqun alaih. Makanya saya bingung Pak kalau ada yang mengatakan bid'ah. Mentang-mentang waktu naik haji di Masjidil Haram enggak zikirnya enggak jahar, ya namanya kebiasaan ya Pak. Mungkin kebiasaan sekarang begitu di sana. Sama kayak ada jamaah kita biasa ngimam sholat, pulang haji langsung naik mimbar. Bapak Ibu, mulai hari ini saya berhenti jadi imam sholat subuh. Saya baru mau sholat subuh jadi imam lagi kalau subuhnya nggak pakai kunut, kata dia. Setelah saya 40 hari di Mekah Madinah, ternyata di sana nggak kunut kalau subuh. Berarti salah kita selama ini. Geleng-geleng kepala saya Pak. Mekah itu bukan dalil. Dalil itu Quran dan Sunnah. Dan orang ke Mekah zaman sekarang cuman ibadah, bukan masuk pesantren. Bukan kemudian pulang dari sana jadi pakar. Nah ini sesuatu yang harus kita hindari. Itu dalam perkara fikih saja kita hindari sekali. Walaupun ada satu hal yang jadi pesan Nabi, yang ini menurut saya menjadi materi prinsip yang hendak saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nabi bersabda,
Hadis ini tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Menurut versi kitab Fathul Bari, karya Ibnu Hajar Al-Hafiz Al-Asqalani, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, rukum hadisnya 3342. Beliau menyampaikan, beliau bersabda, sayakhruju qaumun fi akhiriz zaman. Akan keluar sekelompok orang di akhir zaman nantinya. Wah, ini agak bikin deg-degan ini, Pak. Karena dia didahului dengan fi'il mudhari'. Akan keluar. Ada sin ditolak di depannya. Sayakhruju. Pasti akan keluar. Nabi kan bukan tukang ramal. Enggak mungkin Nabi meramalkannya. Nabi itu memberi informasi. Ini cuma konfirmasi hadisnya, penegasan. Setelah mendapat informasi. Akan keluar sekelompok orang pada akhir zaman nanti. Mungkin zaman sekarang lah mungkin ya. Ahdatsul asnan, usia mereka muda-muda. Usia mereka muda-muda. Tampak gagahnya, tampak semangatnya, tampak ngelawannya. Muda, semangat, ngelawan maksudnya, Pak. Sufahaul ahlam. Tetapi mereka sufaha. Apa itu sufaha? Tidak mengerti agama. Kalau yang ngerti kan jamaknya fuqaha. Kalau yang nggak ngerti jamaknya sufaha. Mungkin bahasa kasarnya apa ya? Goblok. Mereka itu nggak ngerti agama tapi ngaku ngerti agama. Mereka nggak ngerti Quran tapi seakan-akan pakarnya Quran. Mereka nggak ngerti hadis seakan-akan pakarnya hadis. Ini kelompok ini sedemikian rupa. Nabi ini bicara tentang teroris sebetulnya nih, Pak. Ajaran yang merasa paling benar sendiri. Yaquluna min qauli khairil bariyah, atau yaquluna min khairi qaulil bariyah. Mereka selalu berkata, mengatasnamakan perkataan khairul bariyah. Siapa itu khairul bariyah? Nabi. Mungkin kalau kita terjemahkan harfiah enggak ngepas banget. Maksudnya apa? Mereka selalu berkata atas nama Al-Quran, berbicara atas nama hadis, tapi sebenarnya mereka tidak benar-benar mengerti Al-Quran, tidak benar-benar mengerti hadis tersebut. Makanya coba bapak-bapak perhatikan, enggak ada yang jadi teroris itu yang alumni pondok pesantren, enggak ada. Apalagi di pondoknya, pondok yang mengajarkan ilmu alat, seperti pondok-pondok Nahdlatul Ulama misalnya, pondok-pondok Salafiyah, enggak ada satupun. Yang jadi teroris itu kan pesantrennya juga mak jelas. Apa sih yang dipelajari mereka itu? Di dalamnya kan gak jelas belajarnya juga apa sebetulnya. Kedoknya doang. Mereka selalu mengatasnamakan Al-Quran dan Sunnah. Ini Nabi sampai mengatakan begitu. Yamrukuna minad dini kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka akan keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Sebentar, ada kalimat terlewat. La yujawizu imanahum hanajirahum. Iman mereka itu tidak pernah melampaui kerongkongan mereka. Teriak mereka bicara iman dengan lisannya, bicara agama dengan mulutnya, Al-Quran dan Sunnah dengan lisannya. Tapi Quran dan Sunnah iman mereka enggak di sini. Hanya sampai kerongkongannya saja, kata Nabi. Ya kita ketipu, Pak, ngelihat semangatnya, melihat penampilannya. Kayaknya penampilannya soleh banget tuh orang. Nanti ada ciri-ciri penampilannya. Soleh banget tuh orang. Ya merukuna minad dini kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka akan keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Sahabat sempat nyelananya sama Nabi itu. Maksudnya apa ya Rasul? Hari ini dia beriman, besok dia akan membunuh kalian. Hari ini dia ngaku beriman, besok dia akan membunuh kalian. Dengan mudah mengatakan halal darahnya. Sampai segitunya. Dengan mudahnya dia mengatakan halal darah kalian, kata Nabi. Fa aina malaqitumuhum faqtuluhum. Maka kata Nabi, dimanapun nantinya kalian temui mereka, faqtuluhum, bunuhlah mereka. Cuman saya agak kurang suka menerjemahkan bunuh itu, Pak. Agak serem soalnya ya. Mungkin perangi mereka. Nah, agak enak tuh menerjemahkannya. Perangi mereka.
Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahu yaumal qiyamah, karena sesungguhnya memerangi mereka. Padahal fi qatlihim itu membunuh mereka tuh. Harfiahnya benar. Sesungguhnya membunuh mereka ajron, pahala, liman qatalahu yaumal qiyamah, bagi yang membunuhnya pada hari kiamat nanti. Jadi sebetulnya yang gede pahalanya bukan terorisnya. Yang gede pahalanya itu Densus 88, Pak. Jadi yang mati syahid itu bukan teroris. Kalau terorisnya mati sangit, udah mutung sama bomnya. Yang mati syahid itu Densus 88. Jangan terbalik logika berpikir kita. Karena yang memeranginya yang justru pahalanya gede banget. Umat Islam nggak boleh hitam putih. Tidak boleh ada satupun ulama yang membenarkan aksi terorisme. Nggak boleh itu. Atau seperti membela teroris. Karena itu memfitnah Islam. Apa kata orang bijak? Islam itu indah. Karena keindahannya, setiap orang yang melihatnya ingin sekali masuk Islam. Tapi jadi tanggung jawab kita umat Islam untuk menampilkan Islam yang indah. Kalau kata Habib Nurmagomedov, atlet tarung UFC juara internasional, yang mengalahkan McGregor kemarin ya Pak ya. Apa kata beliau? Orang melihat Islam bukan dengan mempelajari Al-Quran, tapi orang melihat Islam dengan melihat perilaku kalian. Maka perindahlah kelak perilaku kalian, kata Habib, agar orang melihat Islam itu indah. Iya juga ya Pak. Non-Muslim itu tidak belajar Islam dengan cara membaca Quran, tapi mereka melihat kelakuan orang Islam. Ini penting tanggung jawab kita sebagai orang Islam. Memerangi mereka, saya kembali ke hadis tadi, memerangi mereka itu pahala. Makanya kita umat Islam semua lapisan dengan kemampuan masing-masing harus memerangi terorisme. Karena itu benar-benar bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Kita nggak usah nebak-nebak ini proyek siapa Pak. Yang jelas ini proyek Yahudi. Tapi ngapa pula umat Islam ini mau diperdaya sedemikian rupa? Baik, saya kembali lagi. Teroris yang dikatakan Nabi ini cikal bakalnya sudah ada di zaman Nabi. Teroris pertama dalam Islam namanya Dzul Khuwaisirah. Saya gunakan kata teroris karena itu yang familiar di kuping kita. Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah ini Pak, Nabi lagi membagikan ghanimah, harta rampasan perang. Dia mengkritik Nabi. Ya Rasulullah, berbuat adilah. Jadi memang dari dulu teroris itu mengatasnamakan keadilan dalam berjuang. Nabi aja dikritiknya nggak adil. Makanya saya sering buat pernyataan, terorisme muncul bukan karena ketidakadilan, tapi terorisme muncul karena sesat paham, salah paham, gagal paham. Hati-hati. Karena dari zaman Nabi mereka mempersoalkan kata ketidakadilan. Nabi, kata Nabi, saya adalah orang yang paling adil dibanding kalian semua. Enggak puas Dzul Khuwaisirah Pak, dia berdiri balik badan pulang dia. Waduh, kebayangkan pegelnya sahabat lain. Umar bin Khattab ngomong, Rasul minta izin, saya akan tebas leher orang itu. Kata Khalid bin Walid, nggak usah Rasul, saya aja. Tak ajak duel tuh orang, dia apa saya yang menang, saya penggal lehernya. Apa jawab Nabi? Jangan. Kalau kalian membunuhnya, orang lain akan memfitnah Muhammad mengeksekusi sahabatnya sendiri. Para sahabatnya orang soleh. Kata Umar bin Khattab, ya Rasul, betapa banyak orang yang berkata iman dengan lisannya tapi tidak ada di dalam hatinya. Yaquluna bi alsinatihim ma laisa fi qulubihim. Sudah, kata Nabi, jangan. Sekarang. Tapi nanti kalau aku sudah tiada, kata Nabi, orang itu enggak satu, banyak temannya nanti. Baru kalian perangi mereka. Setelah aku tidak ada, katanya. Itu Dzul Khuwaisirah. Nah, baru memuncak Pak di zaman kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Mereka mengkafir-kafirkan sahabat Nabi, termasuk mengkafirkan Imam Ali. Pada tanggal 7 Ramadan, dedengkot eksekutor Khawarij, teroris zaman itu namanya Abdurrahman bin Muljam. Bukan Pak Rahman, bukan. Binnya beda binnya. Abdurrahman bin Muljam membunuh Imam Ali. Ditikamnya sedang ngimami sholat subuh.
Ya kalau duel Pak, 10 orang belum tentu menang sama Imam Ali kalau duel. Cuman masalahnya Imam Ali di depan jadi imam, ditikam lehernya dengan pisau beracun. Imam Ali itu berdoa pada Allah minta dipanjangkan umurnya 3 hari lagi untuk menyampaikan peringatan Nabi tentang Khawarij. Jadi tentang teroris tersebut berulang-ulang diingatkan. Nah, siapa Abdurrahman bin Muljam itu? Dia adalah salah satu sahabat Nabi yang hafal Quran 30 juz. Makanya saya sering sarankan belajar Quran harus ikhlas. Karena di zaman itu banyak orang yang belajar Al-Quran tapi mengkafir-kafirkan orang. Merasa paling suci. Makanya harus dipahami, jangan hanya dihafal. Dan dijadikan aduta Al-Quran di zaman Khalifah Abu Bakar, utusan Al-Quran mengajarkan ke kampung-kampung di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Tapi Pak, penyakitnya satu, dia menganggap yang tidak sepaham dengan dia kafir semua. Makanya orang Islam ini kalau dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit kafir ngomongnya Pak. Perasaan gak ada aliran yang benar kecuali dia dewe. Hati-hati tuh bibit yang kayak gitu, cikal bakal yang kayak gitu, kayaknya bener dia sendiri. Dicampur karakter yang arogan, tambah jadi itu, jangan macam-macam. Ini berbahaya sekali yang sedemikian rupa. Sampai-sampai Abdurrahman bin Muljam ini disuruh tobat. Begitu mau dieksekusi mati, namanya nyawa dibalas nyawa. Disuruh tobat, apa kata dia? Yang tobat itu hanya orang yang berdosa. Saya tidak pernah berbuat maksiat. Subhanallah. Begitu ngakunya. Jadi kata dia, sebelum saya dipenggal leher, iris dulu kupingku, congkel dulu mataku, potong tangan dan kakiku, sebagai saksi di akhirat nanti aku berhasil membunuh orang kafir di bulan suci Ramadan. Artinya Pak, jangankan orang kayak kita, Khalifah Ali saja dikafirkan. Jangankan orang kayak kita, Nabi aja mereka kritik. Nah, dalam beberapa hadis ada keterangan apa sih ciri mereka itu? Ada ciri fisik loh Pak. Ada ciri fisik yang disebutkan. Rajulun muqallisus thiyab. Abdurrahman bin Muljam Dzulkhuwaisirah itu adalah laki-laki yang memakai pakaian menggantung. Bahasa kitanya apa? Cingkrang. Tapi mohon maaf ya Pak, kalau ada yang cingkrang jangan dituduh teroris ya, jangan. Itu Nabi juga cingkrang menurut saya. Harus dibedakan, ada cingkrang yang boleh, ada cingkrang yang merasa paling benar. Pakai pakaian mencingkrang. Dan juga aneh cingkrang sekarang itu kayak tukang somai. Mohon maaf, gimana nggak kayak tukang somai? Nabi dulu yang cingkrang, beliau pakai gamis, tidak menutup mata kaki. Lalu ada izar, ada sarung di dalamnya. Zaman sekarang orang cingkrang celana. Jadi persis kayak tukang somai. Betul. Kalau sholat, saya jadi ngebayangin kalau kata mereka pakaian itu yang sunnah, emang Nabi kayak gitu tadi? Kayak tukang somai begitu. Kayak petani lagi nyangkul di sawah. Mohon maaf, bukan ngejek pakaian ya Pak. Karena mereka mengharam-haramkan gaya berpakaian kita. Padahal yang dikatakan larangan isbal itu kan isbal karena sombong. Karena kebiasaan orang Arab jahiliyah itu, yang kaya, yang bangsawan, pakaiannya nyengser di tanah. Kalau orang sudah pakai baju nyengser di tanah, orang kaya tuh, bangsawan tuh, penguasa tuh. Sedangkan budak cingkrang setengah betis. Nah, Nabi sebagai Rasul utusan Allah tidak mau tunjukkan kemewahan. Dia ingin sama dengan para budak. Makanya cingkrang. Makanya begini Pak, cingkrang di zaman Nabi bukti dari ketawaduan, merendah hati, rendah diri. Tapi cingkrang zaman sekarang merasa paling suci. Seakan-akan kalau isbal ahli neraka. Jadi sedemikian rupa, padahal isbal yang ahli neraka itu isbal karena sombong. Jelas kan hadisnya ditaksis. Kata Abu Bakar, Nabi aku sering tuh pakai baju sampai nutupin mata kaki. Enggak apa-apa kata Nabi, karena kamu bukan karena sombong. Berarti ilat esensinya itu karena sombong. Muqallisus thiyab. Selanjutnya, dzu shima'in baina ainahi atharus sujud. Ada hitam di antara kedua matanya. Karena bekas sujudnya. Tapi ingat, yang jidatnya hitam bukan teroris ya Pak. Saya nggak menyalahkan itunya, bukan itunya maksud saya. Cuman dari segi penampilan mereka memang punya penampilan yang maksimal lah katakanlah. Ya kan, orang jidatnya hitam karena rajin sujud,
Ada yang waktu sujud diurek-urek kan. Ada yang karena kejedut tiang listrik kan gitu. Ada yang karena diketok istrinya. Tapi ini hadis soalnya menyampaikan tentang bagaimana gambaran fisiknya sedemikian rupa. Kalau karangan saya nggak mau saya menyampaikannya. Tapi karena ini hadis di Sahih Muslim nomor 1066 dan Musnad Imam Ahmad 5307. Memang sedemikian rupa keterangannya. Oke, saya ingin tegaskan, bukan jidatnya yang salah, bukan cingkrangnya yang salah, bukan janggutnya yang salah. Bahkan mereka ini rajin berjamaah ke masjid. Bukan berjamaahnya yang salah. Bahkan orang Khawarij itu kata Imam Ali menghatamkan Quran paling telat seminggu sekali dalam sholat tahajud. Kalau kita kan megang mushaf tadarusan, mereka tidak. Dalam sholat tahajud. Bukan tahajudnya yang salah, bukan hafalan Qurannya yang salah, tapi keyakinannya. Karena dia merasa paling suci, merasa paling benar sendiri. Nah ini yang benar-benar harus kita antisipasi. Zaman Nabi sudah ada, apalagi zaman sekarang. Karena Nabi menyebutkan dalam bahasa sayakhruju fi akhir zaman, akan keluar pada akhir zaman kaumun, sekelompok orang, dan ini akan menjadi fitnah bagi umat Islam dan digunakan oleh orang-orang barat untuk menuduh Islam sebagai agama teroris. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi sampai di sini dulu, kita buka sesi tanya jawab. Saya persilakan. Basing, Mbak.